Saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini sepertinya sudah permainan saja. Sudah permainan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, vonis terhadap terdakwa Harvey Muiz dalam kasus korupsi PT Timah senilai 300 triliun rupiah telah dijatuhkan hakim dengan hukuman hanya 6,5 tahun. Sedangkan tuntutan jaksa hanya 12 tahun. Terhadap vonis dan tuntutan jaksa ini, pakar hukum yang juga mantan Menko Polhukam Profesor Mahfud MD menyatakan menusuk rasa keadilan masyarakat. Melihat vonis hakim dan tuntutan jaksa ini, Mahfud MD kelihatannya kecewa sekali. Bayangkan sahabat BN, merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah. Tuntutan jaksa hanya 12 tahun. Vonis hakim hanya 6,5 tahun. Bayangkan. Coba kita bandingkan dengan kasus-kasus lain. Coba kita bandingkan. Ini bukan 300 rupiah. Bukan 300 ribu, bukan 3 miliar, bukan 300 miliar, tetapi 300 triliun kerugian negara, uang negara yang dirampoknya. Masa tuntutan jaksa hanya 12 tahun? Kalau 12 tahun tuntutan jaksa, sudah barang tentu hakim bisa memvonis separuh lebih sedikit dari tuntutan jaksa agar jaksa tidak banding. Jadi ini sepertinya sudah permainan saja. Sudah permainan saja. Dagelan kelihatannya ini. Dan apabila kita kaitkan dengan pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo selama ini, mulai dari pidato pertamanya selesai disumpah menjadi presiden, sampai pidato-pidato selanjutnya yang bicara dengan lantang berapi-api tentang korupsi, tampaknya jika dilihat dari apa yang dilakukan oleh pihak jajarannya di kejaksaan, jauh panggang dari api. Saya sudah katakan, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ing ngarso sing tulodo. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Maka dengan demikian, kalau sekarang ini meskipun baru sekitar 2 bulan
Prabowo menjadi presiden, telah banyak yang mengatakan apa yang disampaikannya itu tak lebih dari omon-omon. Sulit agaknya mencari pembenaran bahwa yang disampaikan publik itu salah atau tidak benar. Yang benar mungkin adalah memang ini terkesan omon-omon apa yang disampaikan dalam pidatonya oleh Prabowo ini. Sebab sulit sekali menemukannya di lapangan dalam bentuk implementasi, dalam bentuk kenyataan, dalam bentuk realita. Berapi-api sekali pidato Prabowo tentang pemberantasan korupsi. Berapi-api sekali. Sahabat BN, kapankah bangsa ini akan benar-benar pemimpinnya bisa melegakan hati rakyatnya dalam arti yang sesungguhnya tentang pemberantasan korupsi ini? Apakah rakyat Republik ini hanya bisa bermimpi saja untuk komitmen pemimpinnya di dalam pemberantasan korupsi? Sahabat BN, kita saksikan tanggapan dari Mahfud MD tentang hal ini. Saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Lalu tuntutannya hanya 12 tahun. Dengan uang yang tadi 300 triliun itu dikembalikan hanya 210 miliar. Ditambah denda 1 miliar. Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Karena apa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210. Lalu ada yang mengatakan, Pak itu 300 itu kan potensi. Bukan potensi. Itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian keuangan negara. Bukan kerugian perekonomian negara. Kalau kerugian perekonomian negara itu potensi. Termasuk gaji, termasuk apa gitu yang diduga merugikan perekonomian. Ini uang negara menurut Jampitsus Febri Diansah. Resmi pada waktu itu malah menyebut ini bukan kerugian ekonomi negara tapi keuangan negara. Artinya uang konkret yang dicuri dari negara. Sesudah dihitung lagi jadi 300 triliun. Hanya dikabulkan perampasannya 210 ditambah denda 1 miliar berarti 211. Ini sungguh tidak adil. Coba Anda ambil contoh Beni Cokro. Hukumannya seumur hidup, asetnya dirampas ratusan miliar oleh Kejaksaan Agung. Nah, coba bandingkan kasus timah yang 300 triliun ini dengan kasus Beni Cokro yang korupsinya ratusan miliar. Beni Cokro ini dihukum seumur hidup. Hartanya dirampas. Permainan macam apa namanya ini? Ini bisa jadi rakyat beranggapan di balik tuntutan jaksa dan vonis hakim yang ringan ini ada orang-orang kuat, tokoh-tokoh penting yang disembunyikan di balik ini. Henry Surya semula dibebaskan di pengadilan negeri. Kita tidak terima. Langsung kasasi atau dituntut lagi dari kasus lain. Naik. Ya. Si Henry Surya ini semula bebas, kita langsung ke kasasi menjadi 18 tahun penjara. Hartanya juga diambil. Sudah disita oleh kepolisian lebih dulu. Atau Surya Darmadi. Itu divonis hitungan kerugian nih ekonomi nih, yang ekonomi nih bahkan
Hitungan ekonomi negara rugi 39 triliun. Dituntut oleh jaksa 39 triliun dengan denda 2 miliar sehingga menjadi 41 triliun. Dikabulkan oleh pengadilan negeri. Tetapi naik banding tetap kena 2 triliun. Hanya uang kecil loh, kena 2 triliun. Ini 300 triliun kena hanya 250 miliar. 250 miliar dari 300 triliun itu berapa? 0,007%. 0,007%. Tidak sampai separuh. Tidak sampai setengah persen. Anda bayangkan itu. Nah oleh sebab itu, menurut saya, kejaksaan nampaknya kurang konsisten juga. Mengapa menyebut dakwaan 30, kok kemudian tuntutannya 250? Kan terlalu jauh, meskipun sudah dihitung ulang oleh pengadilan, terlalu jauh itu. Oh, berarti kalau dari 350 jadi ini berarti seluruh dakwaannya itu agak hoax, gitu ya, agak tidak tepat. Nah itu supaya diingat bahwa kita mau mengembalikan aset sekaligus memberikan hukuman yang setimpal. Apapun alasannya, itu hukum yang berlaku dan itu sudah didiskusikan lah soal denda damai, soal kembalian aset sudah didiskusikan semua dan sudah ada undang-undangnya di tempat kita. Apalagi? Di kasus itu masih ada cara untuk memulihkan rasa keadilan itu, Prof? Ada. Kalau Kejaksaan Agung mau konsisten ada dong. Karena dulu pernah terjadi pada Henry Surya. Terjadi pada Yan Darmadi. Ketika hanya mau didenda, kami usul ini pengadilan. Kena kan 2 triliun dan penjara 16 tahun. Nah, kalau ini mau dilakukan, bisa naik banding lagi. Tapi tetap aneh bagi saya kalau dakwaannya 300%, bisa naik banding lagi. Kalau dibanding kasasi lagi, bisa PK lagi. Tapi sementara selama ini kan belum inkrah semuanya. Itu masih bisa dilakukan. Meskipun kasus ini kan agak aneh ya. Ada unsur politisnya kan. Ketika ditetapkan si Harvey itu sebagai tersangka, kan ada berita kantor Kejaksaan Agung dikepung, ya kan? Lalu Jaksa Agung memberi penjelasan diintervensi oleh Brimob atau apa gitu kan, Jaksa Agung ngomong di televisi ya. Lalu analisis di luar itu sebenarnya bukan penangkapan terhadap mafia nikel, tetapi apa? Itu upaya pergantian penguasa mafia sehingga yang lama dihantam agar ganti gitu. Tapi hukumannya tidak sungguh-sungguh. Analisis itu pernah muncul. Saya baca itu dari pernyataan terbuka Pak Ansat Mbai, mantan kepala BNPT ya waktu itu. Dulu zaman saya Menhan dulu dia kepala BNPT, tapi dia berbicara dalam konteks ini, Pak. Ini kan hanya pergantian aja. Sehingga kelihatannya tidak sungguh-sungguh atau takut. Nah, ini tantangan. Sahabat BN, dalam hal ini memang harus kita akui bahwa yang terpenting adalah komitmen dari pemimpin tertinggi di negeri ini, yakni dari Presiden Kepala Negara. Kalau setiap yang diucapkan oleh Presiden Kepala Negara seperti yang disampaikannya pada pidatonya ini, benar-benar itu diterapkan tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih, tanpa ada kompromi, kita yakin fenomena yang terjadi dalam persidangan kasus Timah ini tidak akan terjadi lagi. Pemberantasan korupsi ini sama juga dengan pemberantasan kecurangan pilpres, pemilu, dan pilkada. Sama juga. Kalau Presiden Kepala Negara mampu berkomitmen yang tinggi tanpa ada kompromi terhadap netralitasnya di dalam pesta demokrasi itu, setiap yang melanggar aturan baik penyelenggara pesta demokrasi seperti KPU, Bawaslu maupun institusi yang berada di bawah jajaran Presiden Kepala Negara seperti TNI, Polri, ASN, tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih, tanpa kompromi, ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pesta demokrasi yang bersih,
tanpa kecurangan akan bisa diciptakan. Nah, demikian juga dengan pemberantasan korupsi ini. Tapi kalau yang di atasnya tidak bisa memberikan contoh, yang tidak punya komitmen, yang hanya omong-omong saja, jangan harapkan korupsi akan benar-benar bisa diberantas. Dan pesta demokrasi, apakah pemilu, pilkada, dan pilpres akan bisa bersih dari kecurangan? Jangan diharapkan. Tidak akan bisa. Dalam pemberantasan korupsi yang akan terjadi hanya seperti fenomena pada kasus korupsi timah ini. Dan pada pilkada, pemilu, dan pilpres yang akan terjadi hanya kecurangan dan kecurangan. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.